Halo teman-teman, selamat datang di channel Pikiran Positif TV. Pada video kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Bilal A New Breed of Hero tahun 2018. Film ini bercerita mengenai seorang utusan Tuhan yang berjuang membebaskan bangsanya dari perbudakan. Film ini disutradarai oleh Aiman Jamal. Pengisi suara diisi oleh Adwale, Ian McShane dan beberapa nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi. Yuk kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita melihat seorang anak bernama Bilal yang sedang bermain perang-perangan. Kemudian Bilal tak sengaja menabrak Bufairah, adik perempuannya. Ketika itu si kecil Bilal yang kesal berniat merusak boneka kesayangan milik adiknya itu. Tapi untungnya sang ibu segera datang dan langsung melerai mereka. Tak lama setelahnya keluarga kecil ini melihat pasukan berkuda mulai mendekati rumah mereka. Merasa akan ada bahaya, sang ibu pun menyembunyikan Bilal dan Bufairah di dalam lemari. Ketika itu sang ibu berpesan kepada Bilal agar Bilal menjaga Bufairah bagaimanapun keadaannya. Tak lama setelah itu pasukan berkuda membunuh sang ibu. Sedangkan Bilal dan Bufairah diculik untuk dijadikan budak. Di masa remaja Bilal dan Bufairah pun dijadikan budak oleh bangsawan suku Quraisy yakni yang bernama Umayyah. Ketika Bilal bekerja, ia melihat pemimpin agama setempat menyuruh para warga menyembah berhala. Tak hanya itu, pemimpin bertopeng ini juga memaksa untuk menyerahkan hartanya dengan dijanjikan akan dikabulkan doa mereka. Siang harinya diperlihatkan putra Umayyah yang bernama Safwan. Ketika itu Safwan memperlakukan Bufairah semena-mena hanya karena Bufairah budaknya. Di saat Bufairah akan dipanah oleh Safwan, Bilal datang menyelamatkan dan langsung menyerang Safwan. Je t'en supplie, pardonne-lui, maître Safwan. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Umayyah, yang kemudian memanggil Bilal untuk menghukumnya. Quelle est la différence entre cette pomme et toi? Umayyah juga memarahi sang anak karena membuatnya malu. Cesse de pleurnicher. Cesse de pleurnicher, c'est un ordre. Esoknya Bilal menemukan kuda putih di sebuah kandang milik Umayyah. Kemudian Bilal memberi makan kuda itu hingga akhirnya mereka berteman sampai Bilal dewasa. Ketika dewasa Bilal berteman akrab dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ini merupakan pemanah handal umat Islam di kala itu. Dan Sohaib sang pandai besi. Suatu hari Bilal menghampiri pengemis cilik yang hendak mengambil uang persembahan. Bilal menasehati agar tidak mencuri dan memberi anak ini makanan. Melihat kebaikan Bilal, Abu Bakar menghampirinya dan memberitahu kesetaraan umat manusia. Namun Bilal saat itu masih ragu dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Di hari berikutnya Bilal kembali menemui Abu Bakar untuk menanyakan kesejahteraan umat manusia. Ketika itu Abu Bakar berkata, "Semua umat manusia mempunyai hak yang sama dan berhak mendapatkan kesejahteraan." Pada hari berikutnya seorang bangsawan suku Quraisy yang bernama Abu Hakam atau yang sering kita sebut Abu Jahal melakukan penganiayaan kepada salah satu seorang muslimah. Bilal yang melihatnya pun hendak menghentikannya, namun dihalangi anak buah Abu Jahal. Tak lama setelah itu datang Hamzah bin Abdul Muttalib yang akhirnya menyelesaikan masalah itu. Lâche. Vous pensez être des hommes, n'est-ce pas? Alors combattez-moi. Combattez-moi, ou bien... Di malam harinya Abu Jahal menceritakan kejadian itu kepada Umayyah dan Safwan yang ketika sedang berkumpul. Abu Jahal juga menyampaikan kalau Bilal adalah pemberontak yang sekarang menjadi seorang muslim. Mendengar hal itu, Umayyah seketika marah besar dan segera menyuruh penjaga untuk mengurung Bilal. Hari demi hari Bilal terus-terusan disiksa. Namun tak goyah sedikit pun keimanannya. Akhirnya Bilal pun dieksekusi di tengah lapangan dengan ditindih batu besar di atas tubuhnya. Melihat hal itu Abu Bakar tak tega dan menebus Bilal dengan membelinya kepada Umayyah dengan harga yang sangat mahal. Hingga akhirnya Bilal pun bebas
dan menjadi budak merdeka pertama dalam sejarah. Namun sayangnya Abu Bakar tidak dapat memerdekakan Ghufairah karena Safwan tidak mau menjualnya. 3 bulan kemudian Bilal pun menjadi manusia merdeka dan mulai belajar bertarung dengan Hamzah. Bilal juga mengiringi hijrah kaum muslim dari Mekah ke Madinah. Di sana Bilal dan sahabat-sahabat lainnya membantu membangun Masjid Nabawi dan menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan. Setahun kemudian migrasi penduduk Mekah ke Madinah semakin banyak. Pada saat itu penduduk migran menceritakan penganiayaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy hanya karena mereka adalah kaum muslimin. Mendengar hal itu Bilal pun jadi geram dan langsung menuju Mekah mengendarai kuda putihnya dengan ditemani Hamzah. Mereka akhirnya sampai ke Mekah dan menyaksikan pemandangan luar biasa di mana nyaris seluruh kota telah terbakar. Kemudian Bilal berusaha mendatangi rumah Safwan untuk menjemput adiknya Ghufairah. Akan tetapi Bilal malah tertangkap oleh tentara Quraisy dan nyaris kehilangan nyawanya jika Hamzah tak menyelamatkannya. Allez, viens. Dépêche-toi. Setahun setelahnya penduduk muslim di Jazirah Arab pun semakin banyak hingga membuat kaum Quraisy khawatir akan perkembangan kekuasaannya. Kemudian kaum Quraisy pun menyerukan perang kepada kaum muslimin dan mereka pun akhirnya bertemu di Badar dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang, yang mana kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang, sedangkan kaum Quraisy berjumlah 1000 orang. Tetapi di perang ini Allah mengirimkan 1000 malaikat untuk membantu kaum muslimin. Perang itu diawali pertarungan dengan 3 orang terbaik dari masing-masing kubu, yang mana pasukan Islam memilih Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harits, dan 3 orang terbaik dari kaum Quraisy. Hanya dengan sedikit gerakan, Ali dengan cepat menumbangkan lawannya. Begitu juga dengan Hamzah yang langsung membabat habis lawannya. Sedangkan Ubaidah hampir saja kalah, tetapi dengan cepat Ali langsung menolongnya. Setelah 3 pahlawan Islam memenangkan duel, perang Badar pun berkobar. Et confiance, le lion sait ce qu'il faut. Ketika Quraisy hanya menyisakan Umayyah, Bilal pun maju melawan mantan majikannya itu. Mon frère, allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Bilal pun menumbangkan Umayyah, dan perang Badar akhirnya dimenangkan kaum muslimin. Beberapa hari setelah itu terlihat Safwan sangat terpukul karena ayahnya gugur di saat melawan kaum muslimin. Kemudian Safwan menyatakan perang lagi yang dinamai Perang Uhud. Akan tetapi ketika itu kaum muslimin kalah dan Hamzah juga gugur di perang itu. Beberapa tahun kemudian terlihat Bilal yang sudah menua mendatangi Safwan untuk meminta penjelasan kenapa dia membunuh Ghufairah. Ketika itu Safwan menyuruh untuk melihat di balik jendela dan seketika Bilal melihat Ghufairah ternyata masih hidup. Bilal pun memaafkan Safwan dan memerdekakan Ghufairah dari perbudakan.
Di akhir film kita diperlihatkan seluruh Jazirah Arab sudah jadi satu kekuatan di bawah panji Islam dan masuk dengan damai ke kota Mekah. Tak hanya itu, berhala-berhala di sana juga dihancurkan dan azan kini dikumandangkan Bilal bin Rabah dari atas Ka'bah. Dan film pun selesai.